Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak Ade semuanya? Ya, Pak Ade doakan semuanya insya Allah dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, kembali lagi dengan Pak Ade, guru PKN kalian. Ya, selamat atas suksesnya PTS kalian sebelumnya Pak Ade ucapkan. Jadi harus lebih semangat lagi. Yang memang masih kurang puas harus lebih belajar keras lagi agar bisa dapat hasil yang memuaskan nantinya di UAS lagi ya. Nah, anak-anak pada sekalian, hari ini kita belajar PKN, materinya itu masih tentang Pancasila, yaitu makna simbol-simbol sila Pancasila. Namun, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membacakan Bismillahirrohmanirrohim. Oke, anak Pade, kita mulai ya. Diperhatikan makna simbol-simbol sila Pancasila by Pak Ade. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita lihat, simbol sila pertama adalah perisai dan bintang. Jadi, dua hal ini ada maknanya. Yang pertama, bintang pada simbol Pancasila, sila pertama ini memiliki arti sebuah cahaya. Sebagaimana kita tahu juga, kalau di IPA itu bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Jadi bisa jadi itulah kenapa dibuat lambangnya bintang. Nah, karena cahaya ini dianggap cahaya rohani yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Cahaya rohani yang sifatnya berarti kerohanian. Nah, lambang Pancasila berbentuk bintang ini juga diartikan sebagai suatu cahaya yang menerangi dasar negara kita yang 5. Ya, dasar negara kita yang 5 itu Pancasila yang terdapat di pembukaan UUD tahun 1945 alinea keempat. Lalu sifat negara kita yang 5 ada di mana itu Pak Ade? Ada di pembukaan UUD tahun 1945 alinea kedua. Dan tujuan negara kita yang 5 yaitu pembukaan UUD tahun 1945 di alinea keempat. Boleh dicek nanti. Atau kan itu kan sudah kalian dengar dari setiap kalian upacara bendera. Nah, untuk warna hitam pada latar belakang bintang tersebut melambangkan warna alam. Jadi warna latar belakang itu dimaknai bahwa berkat rahmat Allah ini merupakan sumber segala yang ada di alam semesta ini atau di dunia ini. Itulah makna sila pertama. Lanjut, kita masuk ke makna sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, siapa yang tahu lambangnya apa atau simbolnya apa? Iya, benar. Lambangnya adalah mata rantai. Tapi harus kalian cermati anak-anak Pak Adi sekalian. Mata rantai ini di dalam lambang sila kedua ini ada dua bentuk. Yang pertama, mata rantai segi empat. Segi empat ini merupakan lambang laki-laki. Sedangkan mata rantai yang bulat melambangkan perempuan. Jadi di mata rantai ini ada mata rantai yang segi empat dan ada yang bulat. Yang segi empat melambangkan laki-laki dan yang bulat melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan ini pada simbol ini sebenarnya melambangkan hubungan setiap manusia di mana laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan harus bersatu agar dapat menjadi kuat seperti rantai. Ya. Itu pun diatur ya nak, hubungan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya diatur di sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau namanya orang yang bertuhan pasti punya agama gitu. Di agama kita sudah diatur sedemikian rupa bagaimana kita bersikap antara laki-laki dan perempuan. Nah, kembali ke sila kedua ini, dengan kata lain, makna lambang Pancasila ini adalah hubungan antar individu di masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan yang dilakukan secara adil dan beradab. Jadi tidak ada yang tidak adil dan tidak ada yang tidak beradab. Sehingga hubungan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Jadi harus adil dan beradab sesuai porsinya masing-masing. Itulah yang membuat hubungan kita secara masyarakat tuh menjadi lebih kuat. Baik, yang terakhir, kenapa Pak Ade bilang yang terakhir? Karena Pak Ade hanya ambil 3 sila untuk hari ini. Ya, 2 sila lagi akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia itu lambangnya adalah pohon beringin. Lambang pohon beringin ini memiliki makna
Pancasila ini merupakan tempat berteduh atau berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa aman dan nyaman, walaupun terdapat banyak perbedaan antar suku dan bangsa. Jadi sulur dan akar ini yang ada di lambang pohon beringin ini, itulah melambangkan keberagaman suku dan bangsa di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak. Di Indonesia itu sangat banyak suku bangsanya. Tapi tetap harus bersatu di dalam dijamin dan dilindungi suku dan bangsa yang berbeda tadi dalam Pancasila. Jadi Pancasila ini ya menaungi mereka, menaungi kita maksudnya. Walaupun suku kita berbeda, ada Jawa, Batak, Minang, dan lain-lain. Semuanya berada, berteduh, dan berlindung di dalam Pancasila. Itu kenapa kita harus menghargai keberagaman suku bangsa di Indonesia. Dengan kata lain, arti simbol Pancasila sila ketiga ini adalah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia yang bersatu dan berlindung di bawah Pancasila. Jadi tidak ada sebenarnya alasan ketika kita berbeda suku kita malah harus saling menjatuhkan, harus saling menjelekkan, harus saling menghina, mencemooh. Itu tidak dibenarkan sebenarnya dalam Pancasila. Nah, Pak Ade ingatkan kembali anak-anak Pak Ade sekalian, di soal PTS kalian tempo hari, banyak yang salah menafsirkan Pancasila itu sebagai lambang negara. Salah ya nak. Pak Ade bahas sedikit di sini. Pancasila itu adalah dasar negara. Ya, jangan salah. Ini dia. Pancasila adalah dasar negara. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi 5 dasar kita yang 5 negara Indonesia itu adalah Pancasila. Itulah dasar negara kita. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Ya, burung Garuda adalah lambang negara kita. Nah, tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang ada dalam cengkraman burung Garuda itu adalah semboyan negara kita. Dasar negara kita Pancasila, lambang negara kita burung Garuda, dan semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semoga diingat semuanya anak Pak Ade. Insyaallah kalian bisa memahami materi ini. Masih 3 sila yang Pak Ade bahas. Namun tetap dong, boleh lah ya ada tugas. Oke, nah tugas kalian Tugas kalian adalah kalian Pak Ade minta buat salah satu gambar sila Pancasila, ya gambar lambangnya tadi, lalu tuliskan makna simbolnya. Versi bahasa kalian sendiri boleh. Kalian tulis ulang yang Pak Ade bilang tadi boleh, ya. Jadi kalian buat gambarnya lalu tulis maknanya. Nah, harus buat yang terbaik ya nak ya. Jangan asal-asal. Buat yang terbaik. Kamu pasti bisa. Tuh ada gambar Pak Ade versi cibi-cibinya lah ya, atau versi animenya. Iya, ngarep. Oke, sorry. Nah, jadi tugas kalian adalah buatlah salah satu gambar sila Pancasila lalu tuliskan makna simbolnya. Buat yang terbaik. Oke? Terima kasih anak-anak Pak Ade sekalian. Lebih dan kurang Pak Ade mohon maaf. Pada Allah Pak Ade mohon ampun. Kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.